Efesus pasal 6 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu bahwa ikhwal kami dan supaya ia menghibur ke hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Efesus pasal 6 ayat 21 sampai ayat yang ke-24 merupakan bagian terakhir dari tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam perikop ini, Paulus menyebut nama Tikhikus. Siapa Tikhikus? Tikhikus adalah rekan kerja dari Paulus. Dan ada beberapa keterangan tambahan tentang Tikhikus. Tikhikus disebut adalah seorang Asia, dan menurut naskah Barat, dia adalah seorang Efesus yang menemani Paulus ke Yerusalem. Dia pasti adalah seorang utusan dari jemaatnya untuk membawa persembahan yang telah terkumpul untuk membantu saudara-saudara seiman yang ada di Yerusalem. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang keempat dan 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Selain itu, Tikhikus adalah wakil pribadi dari Rasul Paulus. Mungkin dia adalah pembawa surat-surat kepada jemaat di Kolose dan juga Efesus. Dan Paulus menyebut Tikhikus adalah seorang pelayan yang setia. Saudaraku, dari hal ini kita belajar bahwa dalam pelayanan dibutuhkan yang namanya mitra. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak bisa melakukan pelayanan itu seorang diri. Dan selain itu, kita butuh mitra. Kita juga butuh orang yang benar-benar setia di dalam melakukan pelayanan tersebut. Itulah yang disebutkan oleh Paulus tentang siapa itu pribadi dari Tikhikus. Dia adalah seorang yang setia, seorang pelayan yang setia. Kalau kita membaca dalam perumpamaan tentang talenta, di sana juga menyebutkan kedua hamba yang mengelola milik tuannya. Waktu mereka datang membawa laba dari apa yang mereka telah kelola, maka tuannya mengatakan, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Ada kata setia di sana. Ini artinya Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai suatu pelayanan, maka hal yang paling utama itu bukan mengenai skill, bukan mengenai kemampuan dan kehebatan dan fasih kita berbicara. Tetapi yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Setia dalam pelayanan. Dan sangat menarik sekali dalam bagian terakhir, ayat yang ke-24. Paulus katakan bahwa kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kasih Kristus bagi kita adalah kasih tidak binasa. Ia mengasihi kita selama-lamanya. Kasih Kristus kepada saya dan saudara itu tidak binasa. Ini satu penghiburan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Dan kasih Allah itu sifatnya kekal terhadap saya dan saudara. Pada saat kita berdosa, pada saat kita gagal mengikuti Dia, kabar baiknya adalah Allah tetap setia mengasihi kita. Allah tetap setia mengasihi kita. Kasih Allah itu sifatnya kekal bagi saya dan saudara. Ini pembacaan firman Tuhan. Renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Soli Deo Gloria.